Tanggal 1 Juni tahun 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai momen penting bagi triad nuklir Rusia. Pasalnya, Ukraina dengan bantuan kepala suku Amerika sukses melaksanakan operasi militernya yang paling efektif sejak dimulainya perang. Bahkan serangan terhadap jembatan Kerch atau penghancuran beberapa depot amunisi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pesawat nirawak FPV terhadap penerbangan tempur Rusia. Ini bukan sekadar serangan terhadap infrastruktur lapangan terbang. Ini adalah pertama kalinya pesawat nirawak Ukraina mencapai dan menyerang inti penerbangan strategis Rusia atas pangkalan yang merupakan bagian integral dari triad nuklir Moskow. Di mana makna dari pesawat Tu-95 yang terbakar di landasan pacu bukan sekadar pesawat yang hancur. Namun mereka adalah simbol hancurnya komponen udara persenjataan nuklir Rusia. Sehingga pasti akan timbul tanda tanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan berapa lama Rusia akan bertahan jika Eropa juga NATO menyerang ketika para bomber strategis mereka telah punah? Atau, bisakah Rusia memulihkan kapasitas nuklirnya yang berbasis di udara dengan kerentanan seperti itu? Dan apakah serangan pada basis bomber strategis Rusia akan membuka pintu bagi operasi NATO di masa mendatang yang sebelumnya tidak terpikirkan? Untuk diketahui, triad nuklir merupakan landasan pertahanan strategis Rusia bagi kekuatan nuklir, yang terdiri dari 3 komponen. Yaitu, rudal balistik antar benua atau ICBM, kapal selam nuklir, dan penerbangan strategis. Struktur ini memastikan fleksibilitas dan ketahanan dalam persenjataan nuklir, yang memungkinkan serangan dari darat, laut, dan udara. ICBM, yang berbasis di silo atau platform bergerak, memberikan respons yang cepat dan kuat bagi Rusia membalas serangan. Untuk mode dalam sendiri, kapal selam rudal balistik menawarkan kemampuan siluman dan kemampuan untuk melancarkan serangan balasan bahkan setelah serangan awal. Di sisi lain, penerbangan strategis menambah fleksibilitas, memungkinkan misi nuklir dan konvensional dengan opsi untuk memanggil kembali pesawat pengebom jika situasinya berubah. Dalam doktrin nuklir Rusia, penerbangan strategis memainkan peran penting. Dengan aset utamanya adalah pesawat pengebom Tu-95 dan Tu-160. Kedua pesawat ini dapat diandalkan untuk misi jarak jauh dan dapat menyerang target yang berjarak ribuan mil menggunakan rudal konvensional hingga nuklir. Tercatat, saat ini, Rusia mengoperasikan sekitar 60 pesawat Tu-95 dan 17 pesawat Tu-160 yang beberapa di antaranya telah dimodernisasi. Namun, meskipun ada upaya modernisasi, jumlah armada tetap terbatas, dan pemeliharaan Tu-95 yang sudah tua membutuhkan sumber daya yang signifikan. Di mana proyek-proyek baru, seperti pesawat pengebom siluman pada, masih dalam tahap pengembangan awal. Namun meskipun demikian, Tu-95 dan Tu-160 tetap menjadi simbol kekuatan militer Rusia, yang mendukung pencegahan nuklir dan proyeksi kekuatan global. Terus, apakah ini akan berpengaruh pada kekuatan militer Rusia? Menurut keterangan pihak Ukraina, setidaknya dalam serangan tersebut, drone murah meriah bantuan Barat sukses menyunat 34% persediaan bomber strategis Rusia. 13 pesawat bomber strategis dilaporkan hancur oleh pihak Ukraina, dengan kerugian diperkirakan mencapai 7 miliar dolar atau sekitar 114 triliun rupiah. Menurut sumber intelijen Ukraina sendiri, operasi tersebut sudah direncanakan dengan sangat matang, yaitu sejak 18 bulan yang lalu. Di mana Ukraina mengerahkan 117 pesawat nirawak yang diselundupkan ke Rusia di dalam truk dengan atap yang dapat dibuka, dan memungkinkan peluncuran di dekat pangkalan udara strategis milik Rusia. Di satu sisi, hal ini merupakan tamparan keras bagi Rusia karena sistem keamanan Rusia yang super ketat dijebol setelah 18 bulan oleh pihak Ukraina. Dan di sisi lainnya, merupakan ancaman besar bagi Eropa yang dapat memicu Rusia menggunakan senjata lebih mematikan melebihi penggunaan pembom strategis mereka. Atau dengan kata lain, bagi negara sekelas Rusia, kehilangan 34% inventaris strategis Rusia akan membuka opsi senjata Rusia lainnya. Atau dengan kata lain, Rusia tetap akan mampu bertahan jika sewaktu-waktu Eropa menyerang, meskipun Rusia telah kehilangan 34% kekuatan armada pembom strategis mereka. Karena, kita ketahui, Rusia memiliki banyak opsi senjata gila yang sudah cukup membuat Eropa hilang dari peta dunia. Terlebih lagi, banyak di antara pesawat pembom yang dihancurkan, dilaporkan adalah pesawat era Soviet yang belum dimodernisasi alias jarang terbang,
dan sering digunakan sebagai alat gertak Rusia di Atlantik dan perbatasan Eropa. Namun di sisi lainnya, dampak strategis operasi Ukraina ini sangat besar. Pasalnya Tu-95 dan Tu-22M3 sangat penting bagi kampanye pengeboman jarak jauh Rusia, untuk meluncurkan rudal yang telah menghancurkan infrastruktur Ukraina. Sehingga kehilangan 13 atau lebih, seperti yang diklaim oleh Ukraina, akan membebani Angkatan Udara Rusia, yang bergantung pada platform era Soviet yang tidak lagi diproduksi. Belum lagi, sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia hingga saat ini belum berhasil menciptakan satupun pembom strategis dalam negeri buatan mereka. Namun di balik serangan ini, Ukraina sepertinya telah mengajarkan pada dunia internasional bahwa penggunaan drone yang memiliki harga $10.000 dalam misi tersebut telah meruntuhkan doktrin sistem pertahanan udara dunia yang hanya berfokus pada antisipasi jarak jauh dan menengah. Sehingga bagi pengguna pembom strategis seperti Amerika, implikasi serangan ini telah meluas ke doktrin militer global, di mana Amerika mengandalkan platform berbiaya tinggi seperti B-2 Spirit senilai $2 miliar untuk pengeboman strategis. Sementara pesawat nirawak Ukraina senilai $10.000 menghasilkan efek serupa dengan biaya yang jauh lebih murah namun lebih gila, meskipun membutuhkan waktu sekitar 18 bulan untuk menjalankan misi tersebut. Sehingga perubahan Pentagon ke arah teknologi anti-drone mencerminkan meningkatnya kesadaran akan ancaman ini. Bayangkan bro, jika Rusia membentuk satuan Satpol PP anti-drone di setiap pangkalan strategis mereka, maka pasti serangan ini dapat diantisipasi. Selain itu, pendekatan Ukraina menunjukkan bahwa kuantitas dan keterjangkauan mungkin lebih penting daripada kualitas dalam skenario tertentu. Dan sebagai perbandingan, drone DJI Mavic China, yang harganya $1.000, telah diadaptasi untuk penggunaan militer, yang menyoroti demokratisasi perang drone untuk menghancurkan target bernilai tinggi.